Berbeda pendapat itu adalah mengenai bismillah, apakah salah satu ayat dari Al-Fatihah atau bukan sama sekali. Makanya di sini beda pengamalannya, ada yang dibaca, ada yang tidak. Ada yang dibacanya sir, ada yang dibacanya jahar. Nah, ada seorang tabi'in yang mengatakan, yaitu Nu'aim al-Mujmir. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah ikut sholat di belakang Abu Hurairah, bermakmum ke Abu Hurairah. Dan ketika dia bermakmum kepada Abu Hurairah, membaca bismillahnya itu jahar. Abu Hurairah membaca Al-Fatihah beserta bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, jahar. Apa kata Abu Hurairah? Inilah aku sholat paling mirip dengan sholatnya Nabi SAW. Jadi aku sholat ini sesuai dengan apa yang pernah Nabi SAW contohkan. Kita tahu Abu Hurairah, beliau periwayat hadis Nabi paling banyak, 5.700 lebih beliau meriwayatkan hadis. Paling banyak di antara sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ketika beliau menjadi imam, beliau membaca Al-Fatihah bismillahnya kencang. Dan Abu Hurairah berpendapat bahwa Al-Fatihah ini adalah salah satu ayat, bismillah ini adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Gitu ya. Nah, hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qara'tum al-Fatihata, apabila kalian semua membaca Al-Fatihah, faqra', maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha." Karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Rawahu Ad-Daraqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni. Beres kan? Kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah? Karena dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Apa surat Al-Quran yang jumlah ayatnya 7 tapi diulang-ulang? Al-Fatihah. Diulang-ulang dalam sholat. Mathani itu bahasa Arab, bahasa kitanya 2-2. Jadi paling minimal kita sholat adalah 2 rakaat. 1 kali sholat kita pasti membaca 2 kali Al-Fatihah. Makanya disebut as-sab'u mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau Fatihah tanpa bismillah berarti ayatnya cuma 6. Itu. Jadi yang kuat pendapat di sini adalah bismillah itu salah satu ayat dari Al-Fatihah. Tapi ulama sepakat bahwa bismillah ini, sepakat semuanya, tidak ada pertentangan bahwa bismillah ini adalah salah satu ayat dari surat An-Naml. Nahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Kalau itu tidak ada pertentangan. Tapi yang berbeda pendapat itu adalah mengenai bismillah, apakah salah satu ayat dari Al-Fatihah atau bukan sama sekali. Makanya di sini beda pengamalannya, ada yang dibaca, ada yang tidak. Ada yang dibacanya sir, ada yang dibacanya jahar. Nah, kesimpulannya saya pribadi mengambil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i bahwa bismillah itu adalah termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Dan jika demikian berarti
ketika kita membaca Al-Fatihah wajib membaca bismillah. Dan ketika kita jadi imam pun baca bismillahnya jahar, karena itu adalah merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Berdasarkan hadis-hadis yang sudah dikemukakan barusan, terutama sabda Nabi, idza qara'tum al-Fatihata faqra bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian membaca Al-Fatihah, maka jangan sampai ketinggalan membaca bismillah di pertama kalinya. Fa innaha ihda ayatiha, karena sesungguhnya bismillah itu salah satu ayat dari Al-Fatihah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis yang barusan saya sebutkan, apabila kalian membaca Al-Fatihah maka bacalah bismillah, karena itu adalah salah satu ayatnya. Menurut mereka hadis itu tidak sahih. Menurut mereka, tiga imam ini. Makanya menyimpulkan bahwa bismillah itu tidak harus dibaca jahar, kalaupun dibaca itu lebih baik. Gitu. Mereka condongnya itu adalah ke hadisnya Abu Hurairah. Ke hadisnya Abu Hurairah. Apa hadis Abu Hurairah? Yang satu lagi ada yang mengatakan seperti ini. Abu Hurairah itu pernah ditanya, wahai guru, apakah kami wajib membaca Al-Fatihah ketika di belakang imam? Kata Abu Hurairah, bacalah Al-Fatihah untuk dirimu sendiri. Artinya ketika membaca Al-Fatihah hanya kita yang mendengarnya, karena setiap ayat Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Hurairah mengawali ayat Al-Fatihah itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kan? Ar-Rahmanir-Rahim, tidak mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tadi dikatakan bahwa Nabi, Abu Bakar dan Umar tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca bismillah, bukan tidak membaca bismillah, tapi bismillahnya tidak terdengar. Sir, tetap Nabi membaca bismillah tapi tidak terdengar. Sehingga disebutkan dalam redaksinya bahwa Nabi SAW tidak membaca Al-Fatihah. Redaksinya bukan seperti itu. Kami semua, kata sahabat, tidak mendengar Nabi membaca bismillah. Beda redaksinya, tidak mendengar dan tidak membaca. Kalau tidak mendengar bisa dimungkinkan Nabi membaca. Kalau tidak membaca sudah dipastikan Nabi tidak membaca, kan gitu. Nah ini yang ditakwil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari untuk mengenai hadis ini. Nabi, Umar dan Abu Bakar tidak membaca bismillah. Bukan tidak membaca, tapi sahabat tidak mendengar Nabi membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah.